Yang kedua niat untuk menghilangkan kebodohan agar hidupku selamat di dunia dan akhirat. Ketiga bila telah paham, ku berniat mengamalkan, ku amalkan dalam hidup kehidupan sehari-hari. Yang keempat niat untuk mensyiarkan agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi amarna bit-ta'allumi minas sigar ilal kibar wa hadana lidinihi ila tariqil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Hadratul mukarram, para bapak, para jamaah sekalian, juga para ibu, wabil khusus Bapak Haji Sopan, bapak Kena, alhamdulillah Bapak Herudin, Bapak Smito, dan seluruh jamaah sekalian yang mohon maaf Bapak Heri yang tidak kami sebut satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada kesempatan pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tadi malam ada rintik-rintik hujan gerimis, begitu katanya ya. Rintik-rintik hujan gerimis, tapi pagi ini kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, insyaallah termasuk kita dalamnya. Bedug ditabuh pakai ubi talas, besar sekali, pahalanya seluas langit dan bumi. Ini buat orang-orang yang menaikkan ibadah sholat subuh berjamaah, apalagi di awal dengan 2 rakaat sholat subuh ya. 2 rakaat sholat subuh itu lebih bagus, lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya mari kita tanamkan semangat ibadah, kita tanamkan semangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Ibadah usahakan kita harus yang sebaik-baiknya. Mengapa? Karena harta sebanyak apapun tidak akan kita bawa mati. Betul apa benar? Yang kita bawa hanya amal kita. Oh, kita rajin sholat subuh nanti ketahuan. Tapi ingat, mari kita laksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya tanpa diiringi dengan sifat riya, ujub dan takabur ya. Karena hal itu bisa merusak amal. Kalau kita merasa akulah orang yang paling rajin sholat subuh, walaupun yang lain belum pada bangun, aku udah bangun ya. Itu tandanya ujub ya. Ujub itu pun merusak pahala amal kita. Masya Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang kedua riya. Riya juga bisa menghancurkan amal kita. Oh, begitu sholat subuh orang dibangun, kayak gue dong nih rajin ya. Lalu pada tidur baik ya. Kalau mau ngajak membangunkan Masjidil Khairat itu bagus. Kita ngajak mereka untuk bisa sholat subuh berjamaah, bagus. Walaupun beresiko ya. Beresiko kalau mau orang subuh itu beresiko ya. Tapi pahalanya berlipat ganda. Nah, kita membangunkan tujuannya adalah untuk fastabiqul khairat, mengajak kepada kebaikan ya. Nah, tapi jangan mengajak kepada keburukan. Itu tujuan kita. Nah, bukan karena riya. Nah, juga riya ujub sum'ah. Sum'ah itu kita sengaja pengen didengar orang lain. Makanya saya bangga banget tadi yang selawatan. Kenapa? Selawatnya sedikit-sedikit, berhenti, sedikit-sedikit berhenti. Kenapa? Takut kedengaran orang lain disebutnya sum'ah. Kalau sum'ah itu pengen didengar orang, itu merusak amal, ya.
Makanya nilai di tempat lain tuh pada sholawatan, ya bagus juga sih. Kenapa? Jadi nggak berhenti-berhenti. Ini sholatannya berhenti-berhenti, begitu ya. Bagus. Kenapa? Jadi tidak ada nilai sum'ah, gitu ya. Nah, padahal itu mah alasan ya, berhenti-berhenti aja. Yang bagus itu kita sholawat terus menerus. Apa aja baca. Kita Bismillahirrahmanirrahim juga nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gak apa-apa. Tadi kapan mulai gitu Mas? Iya kan. Bismillah doang ya. Emang bisanya itu. Semakin dicari siapa ya? Siapa? Ada yang ya Allah, 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 ya Allah. Gak apa-apa, yang penting kita niatnya dzikir menyebut asma Allah. Bismillah itu jangan disangka hal yang sepele. Nabi SAW menjelaskan dalam sabdanya, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahi bahwa aqta'u. Itu udah apa ya? Pak Budin ya? Dari kecil ya. Kullu amrin, setiap pekerjaan la yubda'u yang tidak dimulai bismillah dengan bismillah, aqta'u, dia kurang berkah. Masya Allah. Jadi kalau kita mau sesuatu, kita biasakan untuk membaca bismillah. Mau ngaji, buka kita baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau mandi, baca. Mau main HP, baca bismillah. Mau berhubungan sama istri, baca iya, jangan salah itu ya. Kadang-kadang lupa ini. Kita tetap baca bismillah dengan menyebut asma Allah. Allah lah yang telah memberikan kenikmatan. Bahkan gara-gara bismillah, daging yang kita makan bisa menjadi haram. Gara-gara enggak pakai bismillah. Contoh, kita motong hewan korban. Oh, ini susah banget ini, mana tuh? Oh, boloknya tajam, udul bener lagi. Mana sih yang tajam? Kita langsung godot aja. Ya, enggak pakai bismillah lagi. Nah, itu enggak ada, insyaallah ya, enggak ada. Semua pasti kita awali dengan bertakbir dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita mengagungkan asma Allah terlebih setelah hari raya Idul Adha ini ya. Kita terus banyak bertakbir. Boleh enggak di bulan-bulan lain selain itu kita bertakbir? Boleh-boleh saja, hanya tidak usah disyiarkan. Kenapa? Karena kalau disiarkan masyarakat jadi bingung ya. Padahal itu dianjurkan kita setelah sholat taubat itu ya, kita baca dulu surah Ali Imran ayat 135. Ya, sholat taubat, biasa pertama sholat taubat itu usolli sunnatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala. Kita sholat taubat. Kapan waktunya sholat taubat? Tidak terbatas. Kalau habis subuh bagaimana? Habis subuh juga boleh. Kan habis subuh haram untuk sholat. Yang dimaksud dengan haram sholat itu kalau tidak ada sebab. Kalau kita merasa banyak dosa, ini mau sholat taubat, boleh. Habis asar boleh. Kayak sholat jenazah. Ya, habis subuh, oh nggak boleh sholat jenazah habis subuh. Nggak ada, tetap boleh karena itu ada sebabnya, begitu ya. Termasuk juga masalah sholat taubat. Setelah kita baca Fatihah, kita baca rakaat pertama kuliah dengan kulhu 2 ayat, 2 rakaat 2 surah. Rakaat yang kedua kita baca Falaq bin Nas. Setelah assalamualaikum baru kita baca Ali Imran ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma qalu wa hum ya'lamun. Astaghfirullahaladzim. Kita ulang-ulang. Astaghfirullahaladzim. Bagi tobat ya. Astaghfirullahaladzim. Kita pikirin dosa-dosa. Astaghfirullahaladzim. Wali walidayya wali wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Baru di sana kita disunahkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
begitu kita banyak bertakbir alhamdulillah. Jalan-jalan ke Cimanggu, dari Cimanggu ada laba-laba ya. Dari tadi airnya sudah ditunggu, sekarang baru tiba. Hadir, itu pantunnya ada ya. Hadirin rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan sekarang pengajian kita hadis yang ke-9 ya. Hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrata Nufai ibn al-Haris as-Saqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar qultu ya Rasulullah hadha al qatil fama balul qital qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaq alaih. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Bakrah Nufai Ibnu Haris As-Saqafi, ia bercerita Nabi SAW bersabda ketika dua seorang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam neraka. Saya bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh sudah jelas kalau berada di neraka, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab, dia juga masuk neraka. Rasulullah SAW menjelaskan, beliau menjawab karena dia juga ingin sekali membunuh saudaranya itu. Muttafaq alaih. Nah, pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas hadis yang ke-6, hadis yang bersumber sanadnya dari Abi Bakar Nufai bin Al-Haris As-Saqafi. Ini seorang, kita hafalkan, dari Abi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu an. Ini merupakan sanad periwayat hadis. Sedangkan ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini adalah hadis sahih, jelas muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang ke-9 ini menjelaskan tentang masalah pembunuhan. Dreng. Harusnya dari tadi serem nih ya. Kenapa? Karena hadisnya membahas masalah pembunuhan. Ada seorang muslim, kata Nabi, idal taqal musliman, apabila bertemu dua orang sama-sama beragama Islam, ya, bisaifihima, tapi dua-duanya udah siap bawa apa? Bawa belati, bawa golok, ya, bawa pisau yang tajam tuh, yang kemarin kan hasil korban ya. Kan pisaunya kan tajam-tajam. Wah, ini mantap ya tajam. Tapi dia dendam banget sama itu. Inilah yang tidak boleh dimiliki seorang itu, dan sifat dendam, sifat membenci. Atau karena masalah sepele. Masalah sepelenya apa? Itu dia, ya, tadi kelihatan nganterin pacarnya, pakai mobil itu. Dia pakai nganterin pedang, nganterin doang. Ya, dia sopan karena kasihan jalan gitu kan, nungguin mobil nggak ada dianterin. Dia kesel tuh, ancem, nggak mau ditanya lagi, mau langsung mau ditusuk aja. Ketemu berdua, dia juga emang kesel. Kenapa? Kemarin pakai mobil nggak bilang-bilang, ya, main bawa aja mentang-mentang ada kuncinya. Ya, langsung dia sama-sama berhadapan, langsung ditusuk. Dijaga, dia jago silat. Ya, jaga salat, dijaga lagi sampai berkali-kali nggak kena, akhirnya bes satu ketancap, tancap lagi udah kena sakit, bes dua kali, bes tiga kali misalnya, atau walaupun cuma sekali langsung meninggal dunia, bukan meninggal dunia, maka orang yang membunuh itu masuk neraka. Ya, kenapa? Karena dia telah membunuh jiwa manusia, dosa yang sangat besar. Begitu ya. Berarti dia hati-hati kalau seorang yang membunuh masuk neraka. Betul. Lalu kata Nabi, bagaimana kalau orang yang terbunuh? Ternyata orang yang terbunuh pun sama masuk neraka. Loh, kalau yang membunuh kan enak, ya. Dia sudah membunuh, dia hidup. Dia yang sudah mati, yang ternyata yang mati pun masuk neraka. Kenapa? Karena orang yang mati ini juga tadinya niat mau bunuh, gitu, sama-sama balas. Kenapa? Kalau dia berniat, artinya membela diri, kemudian dia tidak terkena, langsung esoknya dipegang oleh dia, langsung pasti dibalas duluan, maka dia yang mati. Begitu, sama, tetap akhirnya dia yang jadi berdosa. Ya, makanya kata Nabi, baik yang membunuh maupun yang dibunuh, kalau alasannya berdua tadi, ya, alasannya berdua tadi bertarung, ini makanya di hadis saya katakan sini, idal taqiya, apabila bertemu. Ya, bertemu itu artinya berhadapan langsung dan saling mengadu kekuatan. Idal taqiya. Makanya dikatakan di situ al-qatil wal maqtul finnar, baik yang membunuh maupun yang terbunuh dua-duanya berada di neraka. Kenapa? Karena yang saling berhadapan.
Ya, kecuali misalnya ya pembunuhan dengan cara lain. Ya, saya bisa ngambil contoh, kita lagi tidur, dia bawa serbuk racun, ya. Lalu pasti itu dia masuk lewat kamar, dia masuk kamar, hidung kita diawali dengan racun itu sampai gelap-gelap mati. Dia ketawa. Nah, itu jelas yang mati itu adalah yang membunuh. Sebab kenapa? Yang terbunuh tidak tahu apa-apa. Ya, alasannya pun dia nggak tahu. Bahkan yang bunuhnya pun dia tidak melihat. Kenapa? Karena pakai apa di sini? Pakai masker ya? Masker apa cadar? Pakai cadar, nggak kelihatan. Sehingga yang dibunuh itu, masya Allah, ya, yang sangat mengkhawatirkan ya. Jangan sampai ada seorang mukmin, kalau seorang mukmin membunuh seorang mukmin lainnya, dua-duanya sama di dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada tersirat di hati kita untuk membunuh. Kita selalu berlindung pada Allah. Makanya ini kita biasakan untuk banyak berzikir, ya, untuk banyak mengingat Allah. Makanya subhanallah, saya mendengar ada sebuah masjid gitu ya, yang kebetulan kedatangan tamu dari jauh. Tamu itu ternyata dia memang ngontrak di situ, ngontrak akhirnya. Tapi kebiasaan tiap pagi apa? Itu dia yang dibacakan Ratibul Hadan, memimpin jamaah. Dari pertamanya jamaah cuma yang ikut 2 orang, 3 orang, karena setiap subuh rutin. Pada subuh sekarang makin banyak. Bahkan dia ditambah dengan mengisi tausiah dan pengajian dengan niat lillahi ta'ala. Karena dia lillahi ta'ala. Kenapa dia lillahi ta'ala? Dia tidak melalui program terlebih dahulu. Ya, tidak mau ini dulu, tiba-tiba dia dipersilahkan. Nah, langsung dia memimpin zikir dan orang-orang sendiri tanpa musyawarah, ya, tanpa musyawarah terlebih dahulu, dia laksanakan dengan orang-orang yang hatinya ikut, pada mau ikut, dan ternyata makin banyak untuk orang berzikir. Karena memang yang terundang untuk banyak zikir itu hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak akan mau, ya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Munafiqun, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang penghuni neraka yang sedalam-dalamnya di neraka, orang-orang yang dimurkai Allah, ya. Bagaimana orang-orang yukhadi'un Allah? Dia itu menipu Allah. Menipu Allah. Kok bisa nipu Allah? Iya, dia berangkat ke masjid, berangkat ke musola, nggak punya wudu, ya, nggak punya wudu, dia sholat, padahal dia belum mandi, habis hubungan sama istrinya, belum mandi, belum sholat. Kata orang pakai minyak wanginya yang mahal, merek apa tuh? Ya, merek apa? Partai Budin yang mahal minyak wanginya tuh, ya. Masya Allah. GSB. GSB Tancau ya. Raring. Raring ya. Ya kamu ya. Pakai Orang hari ya. orang pakai parfumnya mantap. Sehingga orang-orang terburu bagus loh. Apalagi tasbihnya gede, segede-gede bola bliter ya. Subhanallah, mantap gitu kan. Saking asiknya, sorbannya panjang, ada beberapa meter itu sorbannya sendiri ya, 10 meter apa, masya Allah. Dia, sama orang Habib, padahal dia masya Allah berhadas besar. Dia bilang rasain buat tipu ya, padahal gua belum mandi ini kata dia, gua habis hubungan. Ya langsung sholat, jadi imam saya imam, oh iya, siap dia jadi imam. Ya imam itu bukan dapat pahala. Dia bilang apa? Rasain Allah buat tipu ya, buat tipu. Makanya gua rajin sholat, la haula. Dia bukan tipu Allah. Wa huwa khadi'um. Dalam ayat itu dijelaskan, wa huwa khadi'um, dia itu menipu dirinya sendiri, bukan nipu Allah. Allah gak bakal tertipu. Itu yang pertama. Ciri itulah orang-orang munafik. Ya, orangnya rajin sholat. Ya, dia masya Allah pasnya bener. Napasnya aja panjang gitu. Ya, bisa 10 meter itu panjang napasnya. Saking napasnya panjang. Tapi dia bilang dia menipu Allah. Rasain Allah tertipu, padahal Allah tidak pernah tertipu. Wa huwa khadi'um, dia itu menipu dirinya sendiri. Pertama, sifat orang munafik. Yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholatnya malas-malesan. Ayo loh, ya. Karena kita tanyakan sama diri kita, masih adakah rasa malas untuk ibadah? Masih adakah rasa enggan atau rasa enggak enak? Kalau masih ada, itu tandanya dalam diri kita masih ada sifat-sifat munafik. Ya, orang yang berumur nggak bakal
Makanya dia dari sepertiga malam sudah bangun, sudah zikir, sudah nangis. Ya, dia baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya irhamna, irhamna, ya arhamar rahimin. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, irhamna, kasihanilah kami. Irhamna, kasihanilah kami. Irhamna, kasihanilah kami. Di zaman Nabi dulu, sahabat, ada seorang yang mandul, ya, dia seorang mandul datang kepada Nabi, lalu berkata, ya Nabi Allah, saya ini seorang perempuan, ya, yang mandul datang waktu itu, mohon maaf, ini ke Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, ya, diceritakan, kau kan ya Nabi bisa langsung berbicara dengan Allah, mengadukan nasib saya ini dalam keadaan tidak sudah beberapa lama menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Kurang kerjanya kali. Justru suami saya itu dikit-dikit nyamber saya mulu kata dia begitu. Terus sementara ya maaf itu tambahan dari saya ya. Nah, dalam hadisnya nggak begitu. Artinya apa? Dia itu sudah lama menikah belum dikaruniai anak. Ya Nabi Allah Musa alaihissalam, coba adukan masalah ini, mintakan saya kepada Allah. Yang namanya Nabi ya, langsung ya dia berangkat ke Hijab, naik ke atas ya ke Bukit Turisin, lalu dia menghadap kepada Allah SWT, berbicara kepada Allah SWT. Ya Allah, Fulan bin Fulanah sudah lama menikah, tapi mengapa belum juga dikaruniai anak? Lalu turunlah firman Allah yang disampaikan kepadanya, dia memang sudah ditakdirkan dalam keadaan mandul. Itu memang takdir ketentuan Allah. Oh begitu. Jadi tidak bisa. Memang sudah ketetapan, sudah digariskan dalam suratnya, dalam ketetapannya bahwa dia itu mandul. Singkat cerita, dia disampaikan, ya. Bagaimana ya Nabi Allah Musa tentang masalah saya ini yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Kata dia bilang, ibu, mohon maaf sudah kami adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Dan jawabannya kalau memang ibu sudah ketetapan, sudah ditetapkan bahwa itu dalam keadaan mandul, harus kita terima takdir Allah. Dia menangis, ya, dia nangis kesal ya. Dengan Nabi juga kagak bisa ya, bahasa kitanya. Kirain Nabi mah bisa kali. Akhirnya dia pulang baru nangis, tapi dia nangis. Dia biasakan setiap malam ya, dia menangis itu. Lalu dia baca itu. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya, irhamni kalau sendiri irhamni, kalau banyak-banyak irhamna. Ya, itu ada mutakalim, ada mutakalim malwe kalau bahasa Arab gitu ya. Ada domir anak, ada domir nahnu, ada domir saya, ada domir kami. Kalau domir saya irhamni, kalau kami irhamna. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna, irhamna. Ya begitu selalu dia baca itu sambil nangis. Ulang. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, ya orang ini bertemu dengan Nabi Musa. Dia bingung, itu orang kok gendong anak, ya? Dia gendong anak. Akhirnya deketin, ibu yang dulu pernah datang ke saya kan, betul. Yang katanya udah ditetapkan ibu mandul, iya betul. Kok ini anak siapa? Ini anak saya. Anak boleh mungut? Iya anak boleh. Ini anak kandung. Adopsi kali bukan, ini anak kandung saya. Anak dari keluarga. Lihat aja nih wajahnya mirip-mirip. Ini kan asli anak saya. Loh, kok bisa berubah begitu? Apakah Allah bohong? Ya, sudah menetapkan takdir. Masya Allah. Akhirnya apa? Ternyata emang ibu rahasianya apa? Saya itu membiasakan sebelum sholat subuh saya baca ya arhamar rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sangat kasih dan sangat irhamni, kasihanilah saya. Dia meminta menangis setiap malam karena perutnya dalam keadaan sudah mandul. Memang itu ketetapan Allah, tapi rahmat dan kasih sayang Allah mengalahkan takdir Allah. Takdir bisa dikalahkan dengan kasih sayang Allah. Karena orang ini selalu meminta, menangis di hadapan Allah sebelum subuh. Maka yang tadinya dia sudah ditetapkan mandul, dia minta Allah penuhi. Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada ketetapan dan takdir Allah. Makanya kita jangan pernah putus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tayasu mir rauhillah. Jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
dengan demikian mari kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mengadu menangis kepada Allah. Nanti segala yang kita penuhi, segala yang kita minta Allah berikan dan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa termasuk bohong besar orang yang mengaku hidupnya banyak masalah tetapi dia tidak pernah bangun malam. Kalau orang yang bangun malam, Allah berikan jalan keluar, ya, banyak dipecahkan segala problema dan urusan karena dia bangun malam. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ya. Saya lupa lagi surahnya. Dan di antara sebagian malam hendaklah kalian bangun. Nafilatan lak sebagai tambahan ibadah sunat. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan membangkitkanmu pada makom-makom yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Makanya beda orang yang rajin tahajud dengan orang yang dawam tahajud, orang yang enggak pernah tahajud. Ya kita nih yang malas-malas tahajud ya. Makanya banyak sekali hidupnya problema dan masalah. Tapi kalau kita dawamkan, biasakan tahajud, biasakan bangun malam, insya Allah semua urusan akan jadi beres. Amin. Semua orang-orang akan merasa cinta. Amin. Karena kita rajin tahajud. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, mari kita biasakan bangun malam minimal 2 rakaat kita sholat tahajud. Ya, kalau perlu kita tambah dengan istighfar. Karena apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang mencintai Allah itu dijelaskan dalam Al-Quran, wabil ashari, dan pada waktu sahur, pada sepertiga malam yang terakhir, hum yastaghfirun. Orang-orang beriman ini selalu banyak beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah rabb minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bagaimana yang bagus? Istighfarnya pakai dada apa enggak usah? Ya Rahman pakai nada apa enggak usah? Boleh, pakai nada juga boleh, asal jangan pakai musik gitu kan. Pakai alat musik, Ar-Rahman ya Ar-Rahman. Nah, enggak boleh. Kenapa? Itu jadi enggak nilai zikir ya. Kenapa? Pertama, enggak nilai zikir, yang kedua kumusola zikirnya bawa-bawa alat musik, rame masyarakat. Wah, bisa banyak yang kontak. Hadirin rahimakumullah, nah, demikian pengajian kita pada kesempatan pagi ini menjelaskan tentang betapa besarnya orang-orang yang mendawamkan zikir pada waktu malam dan pagi, juga terutama kita menghindari perbuatan saling membunuh terlebih antara sesama muslim, karena baik yang membunuh maupun yang dibunuh kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah bekali kita ilmu agama, Allah bekali kita iman dan Islam yang kuat, Allah bekali kita pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala macam urusan kita, Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita, dan Allah berikan kita husnul khotimah di akhir hayat kita. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.